Coba deh bayangin, kalian itu seorang raja di abad ke-10. Terus tiba-tiba, boom, bencana dahsyat datang dan ngancurin pusat kerajaan kalian. Nah, ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata tentang seorang raja bernama Mpu Sindok. Nah ini nih pertanyaan yang harus dia jawab. Masalahnya bukan cuma soal membangun kembali, tapi gimana caranya nyelamatin sebuah peradaban biar nggak hancur total. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana dia melakukannya. Oke, untuk ngerti keputusannya yang luar biasa itu, kita harus lihat dulu bencana apa sih yang jadi latar belakangnya. Sebuah peristiwa yang waktu itu dianggap sebagai akhir dari segalanya. Nah, ini dia kata kuncinya. Pralaya. Buat masyarakat zaman itu, ini tuh bukan sekedar bencana alam biasa loh. Ini adalah peristiwa kosmik, sejalan sama kepercayaan mereka tentang asal-usul alam semesta. Bagi mereka, ini tuh pertanda kalau dunia yang lama udah berakhir dan harus diganti sama yang baru. Jadi, pemicunya apa? Letusan Gunung Merapi yang super dahsyat. Istana Kerajaan Mataram kuno, yang jadi pusat kekuasaan di Jawa Tengah, hancur lebur. Semua yang udah susah payah dibangun, rasanya lenyap gitu aja dalam sekejap. Terus, gimana dong respon sang raja ngadepin kiamat versi mereka ini? Jawabannya, sebuah tindakan yang luar biasa berani dan sangat menentukan. Dan inilah solusinya. Bukan sekedar ngebangun lagi di tempat yang sama, tapi ngambil langkah yang jauh lebih radikal, mindahin seluruh pusat pemerintahan. Ini kayak eksodus massal buat nyelamatin rakyat dan kebudayaannya. Lokasinya di mana? Nah, prasasti-prasasti nunjukin kalau ibu kota barunya itu ada di Watugaluh, dekat Jombang sekarang. Dan pemilihannya di tepi Sungai Brantas itu jelas bukan tanpa alasan ya. Air itu kan sumber kehidupan, sekaligus jalur perdagangan utama pada masa itu. Kalian mungkin sekarang mikir, kok kita bisa tahu cerita sedetail ini sih? Jawabannya, itu terukir abadi di atas batu. Gimana nggak detail? Selama Mpu Sindok berkuasa hampir 2 dekade, dia ninggalin lebih dari 20 prasasti. Ini tuh bukti-bukti sejarah yang luar biasa, kayak jendela buat kita ngintip ke masa lalunya. Dan tiap prasasti ini tuh kayak satu kepingan puzzle yang ceritain bagian yang beda-beda. Contohnya, prasasti Waharu nunjukin gimana dia ngehargain rakyatnya yang setia. Terus, prasasti Anjuk Ladang sama Parada jadi bukti geografis ibu kota barunya. Dan yang gak kalah penting, prasasti Pucangan yang ngasih kita silsilah keluarganya. Semua ini pelan-pelan ngebentuk gambaran yang utuh. Tapi, ternyata mindahin kerajaan aja tuh nggak cukup. Buat benar-benar memulai babak baru, perlu sesuatu yang lebih dari sekedar ibu kota baru. Ingat kan soal konsep Pralaya tadi? Dunia lama yang pusatnya di Jawa Tengah itu udah dianggap musnah oleh apinya Merapi. Jadi, menurut kepercayaan mereka soal tatanan alam semesta, ya, dunia yang benar-benar baru harus didirikan buat gantiin yang lama. Nah, disinilah konsep wangsa atau dinasti jadi penting banget. Ini bukan cuma soal garis keturunan, tapi juga soal legitimasi ilahi dan politik. Makanya, Mpu Sindok nggak cuma ngelanjutin dinasti yang lama. Enggak, dia mendirikan sebuah wangsa yang benar-benar baru, Wangsa Isyana. Ini tuh kayak sebuah deklarasi, oke, era baru telah dimulai, lahir dari abu bencana kemarin. Langkah beraninya ini berhasil. Tapi, gimana caranya Mpu Sindok mastiin kalau kerajaan barunya ini bakal terus berjalan, bahkan setelah dia nggak ada? Jadi, Mpu Sindok ini berkuasa dari tahun 929 sampai 947 Masehi, hampir 20 tahun. Dan dalam waktu segitu, dia nggak cuma nyelamatin kerajaannya, tapi juga ngebangun fondasi yang super kokoh buat masa depan. Nah, ini bagian yang keren banget nih, soal gimana dia mastiin semuanya lanjut. Dia dengan cermat nyiapin putrinya sendiri, Sri Isana Tunggawijaya buat jadi penerusnya. Ini progresif banget loh buat zaman itu, dan sukses ini lanjut terus ke cucunya Makutawangsa Wardana. Ini bukti kalau transisi kekuasaannya mulus dan terencana banget. Dan akhirnya, setelah Mpu Sindok wafat di tahun 947 Masehi, jasadnya dicandikan atau didarmakan di Istana Bajra, sebuah penghormatan terakhir buat seorang raja yang berhasil membangun kembali dunia. Kisah Mpu Sindok ini benar-benar bukti nyata soal kepemimpinan yang visioner dan ya soal ketangguhan pas ngadepin bencana. Ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira di antara reruntuhan sejarah lainnya, masih ada berapa banyak lagi sih kisah-kisah sekeren ini yang belum kita temuin?